Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Made Kartika dari kelas 12 AP4 dengan nomor absen 18. Di sini saya akan mengulas tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Mengenal kata sejarah tentu membuat kita menjadi membosankan karena mesti kita mengingat kejadian-kejadian di masa lampau. Untuk itu, apa itu sejarah menurut Anda? Kalau menurut saya, sejarah itu adalah kejadian di masa lampau yang diprasejarahkan, yang mesti kita ketahui. Jadi menurut sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia itu tidak lepas dari aktivitas dagang antara pedagang India dan pedagang-pedagang di Nusantara. Tetapi jika kita hanya menganut satu teori ini, kita tidak akan bisa mempelajari lebih jauh tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Masuknya agama Hindu ke Indonesia itu diberikan sekitar abad keempat. Ini ditenai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Kehadiran agama Hindu ke Indonesia menandai berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Ciri-ciri peralihan zaman prasejarah adalah dengan dikenalnya tulisan. Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan yang berasal di kerajaan Tarumanegara menggunakan tulisan Pallawa atau tulisan asli India. Ini membuktikan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dan berakhir pada masa prasejarah di Indonesia. Jadi teori yang pertama itu adalah teori Brahmana, dikemukakan oleh Pan Liur. Ia berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh para Brahmana atau pendeta ke Indonesia. Ia berpendapat seperti ini karena para Brahmana lah yang mengetahui Weda. Selain itu, kaum Brahmana yang bertanggung jawab dalam penyebaran agama Hindu termasuk ke Indonesia. Hanya orang-orang golongan Brahmana lah yang dianggap berhak menyebarkan ajaran Hindu. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan agama ajarannya pada masyarakatnya yang masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang kedua itu adalah teori Waisya, dikemukakan oleh Krom. Menurut Krom, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang atau golongan Waisya. Buktinya, banyak pedagang dari India yang berdagang di Indonesia, lalu mereka menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori ini memang sangat kuat, karena sejak zaman dahulu bangsa-bangsa di Nusantara dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung. Sehingga interaksi antara pedagang di Nusantara dengan pedagang di India sangat memungkinkan. Jadi yang ketiga itu adalah teori kesatria, di mana mereka mengatakan bahwa seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan kesatria di kerajaan-kerajaan yang kalah, perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan kolonial atau kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut. Tetapi melihat ekstensif kerajaan di Indonesia, tidak ada satupun kerajaan yang di bawah kerajaan India, walaupun pengaruh India dalam kerajaan Hindu di Indonesia itu sangat kuat karena bangsa Indonesia waktu itu menganut agama Hindu. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori Saudra, yaitu teori yang mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para Buddha atau golongan Saudra. Mereka menyebarkan agama Hindu karena ingin mengubah nasib mereka. Orang-orang Saudra yang merupakan golongan terbawah dalam setara kasta Hindu masuk ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi teori ini tidak terlalu kuat karena secara rasional pengaruh kaum Saudra untuk menyebarkan agama Hindu tidak terlalu besar dalam mempengaruhi masyarakat di Nusantara.
selanjutnya saya bahas dengan teori arus balik, di mana teori yang terakhir yaitu teori arus balik ini menyatakan bahwa bangsa di Nusantara belajar agama Hindu di India lalu menyebarkannya kembali di Indonesia. Orang-orang di Nusantara baru belajar agama Hindu ke India atau pusat agama Hindu. Setelah beberapa kerajaan di Nusantara menganut agama Hindu, ini dibuktikan dari sejarah kerajaan Sriwijaya yang dimana mengirim beberapa orang untuk belajar agama Hindu di India. Ya, itulah tadi sedikit tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kita sebagai orang Bali dan beragama Hindu mesti menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya Bali agar tidak punah dan kita dapat mewarisnya untuk anak dan cucu kita kelak. Jadi banggalah menjadi orang Bali dengan banyak kebudayaan dan keindahan alamnya. Dan dukunglah saudara-saudara kita di Bali yang menolak reklamasi demi keamanan Bali dan kesejahteraan Bali ke depannya. Demikian pernyataan yang memesankan ini saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Bo? Aman kecul. Liputan. Jemene. Nah, jemene. Nah, ini mak, ini. Adi teori Brahmana. Beliau. Udang anu. Mungkin. Belum akun. Lihat jenjangan tadi keren. Bo. Wah. Ulang 1 2 3. Jadi menurut catatan sejarah, orang-orang di Nusantara baru belajar